Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang terkasih, kami bersyukur kepada atas waktu yang Kau berikan. Beristimewa Engkau menciptakan kami sebagai pria dan wanita dengan segala keistimewaan kami masing-masing. Engkau menghendaki kami ada untuk memuliakan nama-Mu, bukan untuk mencemarkan nama-Mu. Memanggilnya anak-anak adik ya. Anak bisa masih muda, masih jadi ya. Pernah dulu nama saya Karus, tapi bukan kakaknya Ibu, karena ini Bunda Nina. Halo. Oke. Gini, tadi ada pesanan dari suster. Adik-adik itu sekarang banyak main HP-nya. Saya nggak tahu deh, adik-adik itu ikut generasi Gen Z atau Strawberry atau apa kayaknya? Alpha ya. Generasi Alpha itu pasti langsung nyaut dan mungkin. Oke? Saya membawakan tentang pendidikan seks untuk anak SD. Adik-adik SD apa? SD kelas berapa? Kelas 5? Kelas 6? Oke. Kira-kira nanti yang saya obrolin kita di sini, adik-adik sudah tahu memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, mengerti batasan privasi dan bahaya sentuhan tidak pantas, serta memahami perubahan tubuh saat pubertas yang bisa membantu Karus untuk menyebutkan bagian tubuh yang luar. Tangan betul bagian tubuh, kaki, jari, kuku betul, ya rambut, kulit, mata. Itu bagian yang tampak. Sedangkan yang tidak tampak, bulu. Itu tetap tampak, harus punya bulu. Apa? Darah. Jangan di luar, dalam dada usus, Oke, banyak bagian tubuh ya, tadi disebutkan tadi. Ada bagian yang luar artinya yang terlihat oleh mata secara langsung. Sedang yang tidak terlihat artinya bagian dalam. Sedangkan di sini nanti kita akan kedua perbedaan laki-laki dan perempuan. Siapa yang bisa menyebutkan? Untuk laki-laki perbedaan tubuhnya dengan perempuan, ada yang bisa tahu? Betul. Kemudian kelas berapa ini? Kelas 5. Kemauan berbeda, pasti. Apalagi yang berbeda? Sifat itu tidak tampak. Rambut. Adakah perbedaan rambut antara cowok dan cewek? Kelihatan dari apa? Panjang dan pendek. Kalau artis rock itu rambutnya panjang itu dikatakan cowok atau cewek? Artis rock artinya rambut sekarang sudah tidak menjadi perbedaan. Yang perbedaan adalah ketika adik-adik semua melihat, oh pakai rok, kan jangan mungkin kalau pakai rok, betul kan? Ya kan? Yang sekarang biasanya, oh pakai cincin hitam, yang cowok kan nggak pakai, oh pakai celana pendek, yang cewek rok. Tapi nanti adik-adik kalau misalnya nanti sekolah kan luar lagi, banyak menemukan cewek itu pakai rok.
pakai celana. Ya, jadi ya itulah jaga asal bajunya adalah tidak laki-laki dan perempuan secara fisik. Cowok bagian tubuh yang tidak dipunyai oleh cewek. Betul tadi deh, dibilang kemaluan. Apa? Satu. Adik-adik tuh, kumis, betul. Tapi nanti saya yang bilang itu penyanyi dangdut isi Dania juga pernah kumis misalnya. Itu kan kekecualian. Lainnya. Betul. Kalau cewek, hello cewek. Gimana cewek? Perbedaan tubuhnya dengan laki-laki yang berbeda apa? Yang kelihatan nggak? Bibirnya kenapa ya kok gini? Nggak ada bibir sama-sama punya bibir. Ini suka gini terus harus dipisah. Oh alah. Beda. Ini hanya satu tidak perempuan, tapi karena ada yang remi jadi tidak ikut ke sini. Oh tahu seluruhnya ya. Karena 293. Urusan ini biasanya jadi kan nomornya yang nyata-nyata tampak adalah ya itu cewek cowok perempuan maaf ya dia boleh jaga tapi ada namanya sendiri namanya payudara. Jadi jangan kaget ketika bu dadaku lengkung misalnya itu bukan lengkung itu suatu normal di kalangan cewek. Oke, nanti sebelum bu aku nggak jari begini lengkung apa berbahaya nanti bilang sama ibu. Nanti materi ini akan dibagikan Bapak Ibu guru dan saudara kepada Bapak Ibu adik-adik semua supaya juga bisa saling belajar. Kemudian ini yang penting, bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh orang lain. Yang pertama kemaluan, tidak boleh. Kalau pakai makan itu tidak boleh. Kalau ada yang apa ya, makan itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Ya boleh saling memakai itu tidak boleh. Siapapun, jangan berbeda semua tidak boleh. Dengan kalau bukan dengan cewek, cewek punya cowok boleh. Ya, kalau ada seperti itu, kalau ada seperti itu bisa langsung ke Pak Guru atau ke suster. Kita tidak tahu teman kita misalnya pengen tahu nanti dia dan Pak Guru sama suster ya tidak boleh pegang alat kelamin. Oke, kemudian mulut tidak boleh ikut pembuli misalnya masih ada kemarin jadi misalnya tidak boleh. Kemudian dada tidak boleh. Kalau cuma mengikat dari sini yang mana boleh, ya tidak boleh. Kemudian pantat, halo, siapa yang masih mukul pantat temennya? Kalau misalnya hanya main-main cowok dan cowok itu masih bisa, tapi yang cowok dengan cewek tidak boleh. Ya, tetap ada batasan. Oke? Oke. Ini contohnya privasi dan batasan diri. Kekecilan enggak? Yang di depan? Kekecilan bedanya ya? Saya terangkan. Bagian tubuh pribadi tidak boleh disentuh orang lain kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya dokter tapi dengan izin orang tua.
boleh. Tuh, ketika sakit yang diperiksa dadanya, tapi harus ada orang tuanya. Nggak mungkin dong sakit yang diperiksa kakinya. Ya nggak? Iya. Misalnya, apa ya? Orang jualan misalnya tiba-tiba menyentuh entah cowok entah cewek. Jangan mau. Ya. Kalau masih misalnya seperti awal masih dengan temannya cowok masih pegang-pegangan karena bermain, itu tidak masalah. Tapi kalau orang luar sudah dewasa dan adik-adik tidak mengenal, lari, bilang ke guru, bilang ke suster, ya. Cara melaporkan juga ada tetap ini. Bagian kehidupan yang boleh disentuh oleh ini ayah atau ibu ketika memandikan. Siapa yang di sini masih dimandikan sama bapak atau ibu? Masih ada kan? Terus kelas 4, 5, 6 masih ada jadi diadusi. Udah tak ya? Teman udah bisa mandi sendiri. Ayah atau ibu ketika membersihkan sehabis buang air. Di sini siapa yang masih dicebokin? Gak usah ngaku saya kak. Gak usah. Tapi setelah pulang dari ini, adik-adik harus sudah bisa cebok. Ya. Tapi juga dokter ketika memeriksa tidak bikin orang tua. Cara melaporkan jika ada sesuatu yang tidak baik. Ini katakan tidak di saat orang lain menyentuh bagian pribadimu. Bagian pribadi tadi apa saja? Atau menyuruhmu buka baju. Misalnya begini. Copot mandi. Untuk yang cewek-cewek jangan pernah mau. Bukti nomel, bukti sopo, akan buka mandi, nggak boleh. Ya. Kalau misalnya anak cowok habis olahraga ganti kaos, misalnya ya ganti kaos, ya cowok sama cowok, ya cowok sama yang budul cewek, ada, masih ada enggak? Gak ada kan? Dan silakan kan? Oke. Atau menunjukkan bagian pribadinya yang terlarang. Jadi dulu, halo. Mungkinnya apa? Asik banget. Oke. Perhatikan kembali. Atau menunjukkan bagian pribadi. Jadi dulu ketika tak ke sekolah itu ada orang tak bilang bahwa dia ada gangguan kejiwaan. Jadi dia nongkrong di depan sekolahan terus menunjukkan kemaluannya. Kalau adik-adik menemui seperti itu, langsung lari masuk sekolah, bilang pada Pak Guru. Ya, itu namanya kejahatan seksual. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi dia hanya memperlihatkan. Tapi itu termasuk kejahatan. Oke. Ada di langsung hari seperti itu. Oke? Atau menunjukkan film atau foto telanjang. Nah, ini seperti yang dibilang Dr. tadi. Adik-adik sering lihat apa ya? TikTok. TikToknya kalau misalnya cuma cuma khususnya orang tua nanti kamu pesankan. Ketika anak memakai itu TikTok, dilihat terkadang dia nggak pakai baju, nggak pakai daleman, nggak boleh kayak seperti itu. Saya yakin memang itu mesti yakin. Oke, jelas ya yang saya terangkan tadi ya. Terus kemudian apabila itu terjadi, apabila itu terjadi, kamu harus lari cepat ke tempat yang ramai. Bojo mangkle, bojo ini, orang-orang itu lari. Takutnya nanti
diculik. Oke, kemudian teriak minta tolong. Ya kan? Oke, beritahu orang tua guru atau orang dewasa yang ada di sekitarmu. Jelas ya? Ada orang bicara di depan kok nggak didengarkan ya? Dengan pengalaman yang seperti tadi, aku sedang gibah dalam masalah itu. Besok berani. Oke, kalau misalnya berbicara tentang ini, nggak apa-apa. Nanti ada sesi tanya jawab. Nanti harus sama Bunda Rina. Oke, sentuhan baik ataupun sentuhan buruk. Sentuhan baik, berjabat tangan boleh, berjabat tangan itu boleh. Dipeluk orang tua saat sedih. Sedangkan yang sentuhan buruk atau dalam arti kata tidak baik, sentuhan di bagian tubuh pribadi tadi seperti yang telah dari awal tadi kan. Kemudian dipaksa melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Contohnya tadi, lepas baju, itu tidak boleh. Oke. Menjaga kebersihan diri, mandi 2 kali sehari. Di sini siapa yang mandi hanya kalau berangkat sekolah, Pak? Ada nggak yang hanya pagi doang? Masa Noel? Enggak, masa oke, siapa yang hanya mandi sekali? Cuma pagi doang. Alergi air. Nanti biar kamu suster ya kalau malas mandi cewek loh. Kok yang cowok aja wangi-wangi, masa yang cewek kok nggak wangi? Oke. Mengganti pakaian dalam setiap hari. Siapa sih kalau rainbow itu masih bisa dibenarkan. Rainbow artinya dipakai, dicuci, dikeringin, dipakai lagi, dicuci, dikeringin, itu masih bisa diterima. Tapi siapa yang nggak ganti kaos dalam sampai 2 hari, nggak ganti celana sampai 5 hari misalnya, nggak boleh ya, harus ganti. Kenapa harus ganti? Tubuhmu berharga loh. Dalam arti kata bahwa nek penyakit gue, kanca-kancamu anak sing kerja, ya enggak. Tapi nek wis seger wangi, oke lah seneng. Ya, mandi dulu. Menggunakan deodoran atau bedak saat mulai berkeringat, khususnya untuk adik-adik yang cewek. Kalau kita masa puber begini, pakaian bedak, apa yang terjadi? Buket. Apa buket? Buket. Jadi di sini itu satu bahasa. Ya. Artinya untuk adik-adik yang sudah dewasa, apalagi yang sudah menstruasi, jangan lupa pakai bedak mandinya atau pakai deodoran. Ya. Gak enak loh ketika kita gemuk misalnya, masa berbeda gitu. Mungkin di zaman Carlos waktu itu deodoran tidak begitu banyak atau bedak tidak begitu banyak, tapi saat ini gunakan itu. Lanjut. Halo. Baru 20 menit. Oke. Pubertas dan perubahannya. Perubahan pada anak laki-laki
tumbuh jagung, mimpi basah, itu yang nanti akan dialami oleh adik-adik yang cowok. Oke? Kemudian bukan pada anak perempuan, mulai menstruasi, tumbuh payudara. Oke? Jadi nanti ini pesennya buat halo. Pesennya khususnya buat anak-anak yang cewek, ketika nanti sudah menstruasi harus bisa menjaga kebersihan. Nanti tanya mama atau tanya guru, jangan tanya Pak Guru. Pak Guru tidak perlu nanti. Ya walaupun bisa tapi lebih enak nanti kalau ke guru. Jadi ketika ada menstruasi harus sering ganti, sering cuci. Ya. Di sini sudah banyak yang menstruasi. Sudah banyak ya. Perubahan emosi, lebih sensitif dan mudah marah. Jadi nanti ada yang cowok, ketika temannya cewek pakai menstruasi, yo coba ganggu, jadi pelacak. Kenapa? Karena sedang sensitif. Ya, kalau cewek itu sedang sensitif. Kalau cowok ketika sensitif ya pagi ya gelut. Boleh gelut gak? Boleh gelut gak? Tanya suster, boleh gelut gak? Kalau mengerjakan sesuatu yang benar bagi aku sih, tapi nanti boleh gak? Pergaulan sehat dan aman, berteman dengan sopan dan saling menghormati. Sapa sing ning kene isih nyeluk kancane kanggo jenenge bapake. Nggak boleh. Ya, misalnya saya orang bapaknya namanya Karjo misalnya. Karjo. Dan nanti kalau ketemu bapaknya, enak boleh, pokoknya boleh. Nanti kamu yang malu sendiri. Ingat ya, tidak mulai dari sekarang tidak boleh menyebut nama panggilan secara ngawur. Namanya Noel ya panggil Noel atau misalnya L atau No. Ya. Oke. Hati-hati dengan orang asing terutama di internet. Ini adik-adik TikTok, IG ataupun WA. Wah, aku senang kali ini, aku ikuti misalnya. Nah, iya, betul nggak seperti itu? Nggak punya HP ya? Punya HP, senang. Jadi kita tetap harus disaring orang itu salah-salahnya. Kalau kamu, kita beda zaman ya. Ini zaman apa tadi? Game Alpha. Sedang kamus itu zaman kolonial. Jadi tidak milenial yang itu. Karena kolonial itu zaman dinosaurus. Anaknya kamus tidak boleh memegang HP. Boleh hanya pada saat libur atau malam minggu doang. Atau ketika dia mencari pelajaran karena kepentingan dari sekolah boleh. Tapi kebiasaannya nanti adik-adik itu nanti buka IKC, buka IKC. Nah, itu. Apakah semua dilakukan membawa HP? Tidak boleh. Kalau membawa harus ada izin. Siapa yang masih sembunyi-sembunyi bawa HP? Tidak lagi. Kaos kaki misalnya seperti itu. Ya, kalau membawa HP di sekolah, tolong nanti juga disampaikan kepada orang tua masing-masing untuk kalau itu misalnya untuk keperluan ada acara, orang tuanya tidak bisa mengantar. Silakan bawa HP dan dititipkan pada
kemaningan jadi seluruh kalau terjadi apa-apa kalian nanti sing mampu. Oke? Jika ada yang membuat tidak nyaman, segera lapor ke orang tua atau guru. Walaupun itu misalnya dalam bentuk telepon atau bentuk WA, Dek, kesini tak kasih permen. Kamu tidak tahu misalnya itu siapa. Jangan pernah mau, apalagi tidak dikenal. Ya, ada teman pergaulannya siapa tuh? Kalian ngomongin DB. Nah, ini pengalaman yang sangat menarik ketika anak-anak punya grup di luar grup sekolah. Artinya gini, gawe grup dewi, orang kayak gurunya dan kayak orang tuanya, ada enggak? Terus yang dibicarakan apa? Sing cewek? Besok nggak model besok rambutnya dress code ada nggak? Ada. Yang cewek, grup cewek ada nggak? Ada. Sini bahas apa biasanya? Saya diobrolin. Masa apa ya? Oke. Boleh asal harus diketahui tidak ada itu. Dia nggak sengaja membuka itu karena tidak ada benteng untuk itu. Tidak salah, cuma kamu belum waktunya, bukan? Tetapi karena maaf, sekarang itu YouTube kita saja, itu iklannya banyak sekali dan banyak iklan porno di sana. Jadi minta tolong kepada orang tuanya nanti, tolong untuk apa budaya bisa dibatasi ya untuk jadi seleksi itu hal yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak itu bisa nanti bilang sama orang tua biar orang tua yang akan jadi HP-nya Kak Arus itu adalah HP keluarga. Artinya gini, anaknya Kak Arus bisa lihat, istrinya Kak Arus bisa lihat. Jadi apa yang sudah itu bisa dilihat semua. Karena dari awal keluarga Kak Arus selalu membiasakan tidak ada password. Siapa di sini yang HP-nya di password? Kenapa di password? Biar tidak dibuka orang tua. Dibuka itu teman. Kenapa bisa dibuka itu? Bukannya HP dititipkan ke sekolah, bukannya HP dititipkan guru atau suster. Oh gitu. Oke, mama tahu password. Dia tidak dipinjam teman. Semua punya HP. Adakah di sini yang tidak punya HP? Sering pinjam punya teman? Sering pinjam punya teman kan? Jadi tolong nanti diberitahukan kepada orang tua supaya password diserahkan kepada orang tua. Lah udah itu iya. Supaya kenapa orang tua itu bisa memperhatikan kalian? Itu hal yang belum diperbolehkan dilihat oleh adik-adik. Nanti kalau sudah ada masalahnya, ketika sudah ada masalah sudah ada apa guru-guru untuk password. Tapi kalau misalnya orang tuanya, yobet ke Pak Guru, yobet. Jangan ada usah. Ayo karena nanti masalahnya berkait dengan orang tua. Harapannya di dalam keluarga tidak ada ketertutupan. Jadi semua saling terbuka. Ngerti nih apa? Dulu pernah. Jadi anak Karus itu dia punya grup. Ketika dia ngasih ke saya, teman-temannya itu misu-misu di situ. Apa ya bahasanya? Bicara kotor, bicara nggak sopan. Ya, mungkin binatang yang muncul. Tetapi itu tidak baik.
Iki anak Tuhan kabeh kok masih bisa. Tahu lah. Kalau bicara kalau misalnya kita gojek ayam-ayaman itu hal yang biasa. Tapi kalau bicara kotor tidak boleh. Ya, oke. Kembali lagi kita dan guru tadi yang misalnya sudah jangan dimarahi, oke? Karena mungkin dia tidak sengaja membuka itu. Mengatasi rasa malu dan bingung normal, apalagi itu yang cewek. Tadi saya bilang, kok ada perubahan fisik? Gak usah bingung, gak usah kaget. Ketika nanti buat adik-adik yang cewek, ketika menstruasi, mah ini kenapa? Jangan bingung. Ini harusnya juga orang tua diberikan pengetahuan. Oh, ketika anaknya nanti cewek maksudnya akan terjadi menstruasi, dia harus sudah menyiapkan anaknya. Gitu. Sama juga Kak anak Arus yang pertama itu cewek. Ketika dia kelas 5 SD dia menstruasi. Karena yang ada Arus papahnya, ya sudah dia bertanya dengan mamanya. Karena kita selalu terbuka dalam hal apapun. Harapannya orang tua adik-adik juga nanti akan sama. Ketika ini nanti dibagikan, orang tua adik-adik sudah menyiapkan adik-adik dengan sendirinya. Oh nanti kalau misalnya terjadi ini harusnya gini, nggak usah khawatir. Harusnya dibersihkan dan segala macam. Ya, itu kewajiban orang tua. Bisa bertanya kepada orang tua, guru atau dokter. Semua perubahan tubuh itu alami dan normal. Misalnya, orang sih gendut, misalnya ya gendut karena dia jadi itu nanti proses alami. Siapa tahu nanti ketika dia umur 17 dia jadi putri sakit, itu tidak ada yang tahu, ya nggak? Kesimpulannya yaitu tubuh kita berharga dan harus dijaga. Agus, aja lali mau kasih wisata. Agus ya. Pentingnya memahami batasan diri dan berkata tidak pada hal yang tidak nyaman. Jangan takut untuk bertanya dan berbicara dengan orang dewasa terpercaya, yaitu orang tua, guru atau dokter. Bersikap bijak dalam pergaulan di internet. Ada pertanyaan? Yuk diskusi. Ada pertanyaan? Silakan berani bertanya, tapi tidak dikasih waktu. Oke. Ada teman cowok yang bertanya, menstruasi itu apa? Bagus, pertanyaannya bagus. Karena ini sudah tersiap ya. Jadi gini, saya hanya menggambarkan saja. Cewek ketika sudah dewasa, di dalam organ tubuhnya yang dalam, ada organ tubuh ada luar ada dalamnya. Organ tubuh yang dalam itu gambarannya seperti pipa. Dong kalau bilang. Itu dalam setiap 28 hari sampai 30 hari dia akan luluh, rontok. Gambarannya seperti pohon jambu. Ketika dia sudah akan keluar, dia akan jatuh. Dia akan akhirnya terjadilah menstruasi. Ya, itu hanya cewek, cowok tidak menstruasi. Kalau cowok menstruasi, kita tak bawa dokter. Ya, itu. Ketika dia sudah luluh, dia akan membuat penebalan lagi. Ketika 28 hari sampai 30 hari, dia akan luluh lagi sampai dia dewasa. Itu namanya menstruasi. Apalagi yang mau ditanyakan? Ya. Apa? Awal kista. Oke. Kista. Waduh, apa ya ini ya? Jadi kista itu adalah sebuah penyakit. Kita bilang penyakit. Dan bentuknya apa? Kalau di dunia kesehatan, ini bahasanya mungkin saya akan memberikan gambaran jelas. Kista itu udun, cuma dia berada di dalam. Oke, sebelum biasanya dari kista, ini di kandungannya, berarti ada bisul di dalam.
nggak bisa dilihat, berarti harus dilakukan tindakan operasi. Itu kista. Nah, penyebabnya apa? Banyak. Gen bisa, budaya tidak bersih bisa, pola makan bisa. Di sini ada yang masih makan telo. Telo yo kok gedhok. Pilih gedhok apa spaghetti? Kemarin yang jualan di TK itu kok lebih banyak spaghettinya? Gedhoknya nggak laku. Lalu nggak doyan, makanya kemarin gedhok negeri, gedhok lama, ya nggak? Adik-adik, ini akan representatif di bawah apa ya? Kita sudah cireng. Ya, itu saya bilang ini. Halo, makanan tidak sehat. Halo, makanan tidak sehat. Ketika itu kamu buat sendiri sama mama papa, dimakan sendiri, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita tidak tahu karena kalian tidak buat, apalagi pakai saus dengan pemerah. Nah, pemerah saat ini kalau itu pewarna makanan harganya terkata 5.000. Dibandingkan pewarna cat harganya cuma 1.000. Lebih untung mana kalau dijual? Harga cat. Padahal cat, kita nanti namanya rodan itu bisa menyebabkan kanker. Tadi apa? Kista. Kista itu tadi aku bilang bisul. Itu awal deteksi kanker juga bisa. Ya jadi apalagi yang cewek jaga kebersihan banget. Habis cebok, habis buang air kecil, buang air besar, cebok wajib. Ya nggak usah pakai apa itu apa daun sirih apa itu nggak usah. Itu alami. Ya nggak usah pakai pen wangi, ngapain? Kita diberikan Tuhan seperti ini ya sudah. Yang penting cebok, karena cewek. Ya jika kalau cebok ya pakai air bersih, nggak ada cebok pakai air selokan kan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, bisul. Kelas 4 ya, kelas 5. Ini ada pertanyaan kelas 5, dia tidak tahu bisul. Bisul itu apa? Kelas 6 ada yang bisa menangkan bisul itu apa? Udun ya? Waduh jenenge. Apa? Bisul apa? Nah, itu lah isinya. Oke. Bisul. Nanti semoga Pak Guru yang mengajar ini bisa menangkan lebih gamblang secara dasar pendidikan. Bisul itu adalah proses dari suatu radang. Ya, jadi ketika kita terkena kuman masuk, dia akan dilawan oleh apa? Darah putih. Ada pernah belum? Ini belum ada pelajaran ini? Belum. Ini kelas berapa? Oh, kelas 4 belum ya. Oke. Jadi ketika ada kuman masuk ke dalam tubuh, pertahanan kita adalah darah putih. Ibaratnya dia tentaranya. Nah, ketika kuman itu kalah, dia kan mati. Dan dia akan membuat bentuk. Kalau mati biasanya baunya apa? Gambarannya orang mati baunya busuk. Begitu juga nanah. Kalau kita biasanya nanah, ya tadi ya nanah itu di dalam itu adalah bangkai-bangkai kuman yang mati. Bangkainya itu mati. Kok lagi kok? Nah itu kan kuman. Kuman kan tidak bisa dilihat secara langsung. Ya, jelas ya. Bisul seperti itu. Tapi beda lagi dengan kok makan telur bisul.
bisulan, bisa itu. Ada di sini yang alergi telur atau alergi sesuatu. Alergi? Ya, itu ya, jelas nggak tangan bisul ya. Ada yang bisa tadi alergi telur, dia bisa bisulan. Kalau waktu kecil namanya keongan. Mungkin Bapak Ibu guru pernah ya tahu keongan. Jadi karena dia alerginya banyak, sehingga dia makan sedikit saja sel darah putihnya memakan kumannya, sehingga banyak bisul di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, yang belakang ini. Sama seperti proses seorang perempuan tadi, ketika dia sudah menstruasikan, artinya dinding rahimnya dia lurus, kemudian dia akan membentuk penebalan. Nah, dari penebalan itu berfungsi untuk apa? Kelas 6, harusnya tahu. Ketika dindingnya sudah mengalami penebalan, berarti sudah siap untuk dibuahi, ya enggak? Ada pelajaran enggak? Kelas 6. Sekarang udah ya. Oke. Jadi sama juga yang cowok. Terjadi mimpi basah. Terus mimpi basah itu apa? Bukan ngompol loh ya. Jadi ketika anak cowok pada suatu waktu dia ketika sudah mulai akil baru, dia juga berproses reproduksi. Dia sudah siap. Tetapi ada yang kan tidak tahu harus apa, kan tidak boleh, maaf. Terus seperti yang ada di video-video atau apa, berhubungan, tidak boleh. Akhirnya apa? Karena ada kegiatannya olahraga, belajar, akhirnya dia akan keluar secara sendirinya, nggak usah takut, nggak usah misalnya bilang pada orang tua, papa, mama, aku kok basah ya? Jadi kalau ngompol itu yang keluar kan air dan mesti mesin, karena ngompol rapsi lah, ya kalau enggak. Tetapi kalau misalnya mimpi basah itu nanti akan keluar kayak lendir. Jangan pernah mencari-cari di internet kalau berpakunya ya. Jadi kalau dia sudah keluar, ya sudah kayak lendir dan dia akan tidak percaya. Itu saja. Itu sama seperti proses cewek. Kalau cewek kan yang dulu baru keluar. Kalau yang cowok sudah siap dia keluar. Mungkin nanti ketika SMP, SMA itu biasa. Tapi kalau menganjurkan untuk kalian tetap rajin olahraga, tetap belajar, berpikir positif, nggak usah berpikir aneh-aneh kalau lihat YouTube atau apa yang kurang bagus. Ya, next suatu hari nanti kalian akan mengalami atau nanti akan bertemu dengan seperti Karus menyampaikan itu. Keringat lewatnya mana? Mau tanya. Keringat lewatnya sini. Keringat lewatnya mana? Jangan kata saja lah. Keringat lewatnya adalah pori-pori tubuh. Kenapa berbau? Karena keringat itu membawa kotoran. Ya, kalau misalnya aku nggak percaya kalau keringat membawa kotoran, adik-adik coba makan bawang putih, nanti keringatnya baunya juga akan tidak enak. Tetapi bawang putih membuat kesehatan yang lain. Artinya kenapa berbau? Ya karena dia membawa kotoran. Terutama maaf untuk anak cewek yang sedang menstruasi, nanti akan mengalami hal yang tidak enak, tidak nyaman. Mampu kayak, makanya saya bersenapa selalu jaga kebersihan. Pengen tidak bau, kasih bedak, kasih deodoran. Ya, macam nanti, yuskin ini baik. Akan kamu sama geblak kejajaran misalnya, pas orang mandi, tadi ada yang tidak mandi, keringetan, bau.
Ya, jadi tahu ya, keringat keluar lewat pori-pori dan dia membawa kotoran. Ada lain? Kalau kita tidak menstruasi, ada dua sebabnya. Satu, karena memang organ tubuh reproduksi cewek belum siap. Kan tidak mungkin, misalnya anak umur 3 tahun menstruasi. Ya. Artinya gitu, ya kan? Tahu berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama karena organ reproduksinya belum siap. Yang kedua adanya kelainan pada organ reproduksi, sehingga anjurannya harus konsultasi dengan dokter. Itu. Pertanyaan yang kedua, apa warna dan apa? Kalau menstruasi kita gelap, awal gelap, gitu ya. Gelap dalam arti agak hitam atau agak putih. Oke, buat adik-adik khususnya cewek, sementara kita hanya mengenal untuk menstruasi dulu. Kalau itu warna gelap, warna terang, nanti konsultasinya ke dokter. Karena nanti kalau misalnya kalau nggak menstruasi kok, tapi dapat ilmunya. Kalau gelap yang bagaimana? Kecoklatan, kehitaman, merah tua, merah muda, kan ada. Jadi tidak spesifik. Tapi itu nanti pasti akan dapatkan nanti di SMP dan SMA ya. Nanti ada sendiri. Jadi kita keep sampai menstruasi doang. Ada pertanyaan? Iya. Telah puber itu apa sih? Pubertas. Telah puber dalam itu sebenarnya hanya istilah ya. Telah puber kedua, puber ketiga itu hanya istilah. Tidak ada kata-kata telah puber. Tidak ada. Terlambat, misalnya terlambat. Gini, puber itu artinya gini ya, buat adik-adik. Puber itu kan menuju proses kedewasa. Kalau telat puber itu tidak ada, kecuali dia ada gangguan kejiwaan atau gangguan mental atau apa namanya, cacat kita namanya difabel. Tapi itu difabel itu kan hanya cacat secara fisik. Kalau dia cacatnya secara umum, saya maaf agak ini itu dikatakan dia akan tetap bandel, cuma dikatakan tubuhnya sifatnya tidak bisa ya. Jadi tidak ada telah puber, tidak ada puber kedua, tidak ada puber ketiga, tidak ada. Puber itu hanya satu. Dan dulu cepat atau lambat datangnya tidak ada. Terlambat pun tidak ada. Cuma cepat dan lambat. Normal. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ini kenapa? Nanti kamu juga akan mengerti. Sekarang gini, tadi kan sudah saya sebutkan, ada organ dalam dan organ luar. Beda nggak cowok sama cewek? Beda. Sedangkan kenapa cowok disunat? Karena cowok punya apa? Ya, cowok punya burung. Kenapa burungnya harus disunat? Supaya bersih untuk menjaga kesehatan. Oke? Jadi kita orang Indonesia kan dengan suhu yang ini banyak keringat. Kalau cowok tidak disunat,
itu pasti akan menumpuk kuman di situ. Tetapi, kalau misalnya tidak disunat, itu hadiah kok. Yang bertanya tadi siapa? Kalau misalnya ada anak cowok tidak disunat, ya jangan diejek. Itu kepercayaan bisa. Mari, mungkin saya menyebut, misalnya etnis Chinese, dia tidak disunat, itu hadiah boleh. Kalau kalian mengejek, malah kalian yang salah. Kalian tidak tahu. Itu karena bisa gini, kayak sebuah kepercayaan, sebuah agama. Nggak bisa, agamamu, nggak boleh. Agamaku. Kepercayaanku. Kalau orang tua tidak disunat, kalau misalnya tidak disunat, dia monggo. Tapi kalau misalnya itu kepercayaan dia, ingat ya, tidak boleh mengajak membuli. Sekarang ini ada undang-undang bully. Adik-adik ketika ngejek temannya itu bisa loh dibatalkan. Ya, jadi bukan masalah tinggi dan tidaknya. Kejawab belum tadi? Kenapa jawab harus disunat? Sudah kejawab belum? Jawab dia harus disunat. Kenapa cewek tidak? Anatominya kita berbeda. Cewek tidak punya burung. Tidak apa-apa. Tapi saya tanya, ketika makan, harus betul. Oke? Ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu 5 menit buat saya. Betul. Ada pertanyaan lagi? Iya. Berapa? Kembali lagi tadi. Karena kalau sudah remaja tidak menstruasi itu normal atau tidak? Remaja berarti usia 9 sampai 17 tahun. Artinya tadi sudah bilang, satu organ reproduksinya belum siap. Normal tidak? Normal dan tidaknya periksa ke dokter. Akan dilihat secara fisik atau secara pakai alat. Ya, jadi menstruasi pada normal. Enggak. Tuhan menciptakan manusia itu sempurna. Ya enggak? Betul enggak? Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sempurna, secitra dengan Allah. Betul kan? Jadi enggak ada seorang normal itu nenek. Ya, semua normal. Kalau misalnya teman kita ada yang ada kekurangan fisik, yang lebih dulu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, udah ini mau nambah? Bunda Rina mau sedikit menambahi tentang kejahatan seksual dan penyimpangan seksual. Ya, mungkin teman-teman di HP itu banyak mendengar berita-berita kejahatan seksual. Kejahatan seksual itu apa? Tadi sudah disebutkan, tidak boleh dipegang. Hal-hal apa? Tubuh yang sensitif itu termasuk kejahatan seksual, dan kejahatan seksual itu bisa terjadi pada semua orang, bisa terjadi pada diri kita, tidak hanya oleh orang yang tidak kita kenal. Jadi orang jahat itu tidak hanya dari orang yang tidak kita kenal, tapi bisa juga dari orang dekat di sekitar kita. Mungkin banyak Bapak Ibu sudah mendengar kejahatan yang terbaru dari
Bapak Kapolres sendiri itu kejahatan seksual terhadap anak. Ada ibu dan anaknya sendiri, ayah dan anaknya sendiri, ada temannya sendiri, ada juga orang lain. Jadi tadi kita sudah mendengar bahwa kita itu, diri kita itu berharga, diri kita itu berharga dan harus kita jaga. Oke, jadi teman-teman bisa menjaga diri dengan apa? Dengan tingkah laku yang baik, dengan pakaian yang baik. Siapa yang kalau foto ini mengeluarkan lidah? Siapa? Ayo, yang sering foto mengeluarkan lidah. Mulai sekarang kalau foto jangan mengeluarkan lidah ya, karena di luar sana itu kalau sudah diupload satu dunia bisa melihat. Ada orang-orang yang mempunyai penyimpangan seksual itu senang kalau lihat seperti itu ya. Jadi mulai sekarang tidak boleh foto mengeluarkan lidah. Terus baju juga ya harus yang sopan. Terus tadi ada mungkin dari teman-teman kalau tidur sendiri apa masih sama keluarga? Jadi lebih baik dari dini, sejak dini itu kalau tidur sendiri. Kalaupun tidak memungkinkan, rumahnya mungkin kamarnya kurang, itu diusahakan yang cewek ya tidur dengan mamanya, dengan kakaknya yang perempuan. Kalau cowok ya dengan ayahnya atau kakaknya yang laki-laki, seperti itu ya. Karena apa? Tadi untuk meminimalkan penyimpangan dan kejahatan seksual. Mungkin sudah pubertas ya, kelas mau 10 tahun ke atas itu sudah pubertas. Mungkin yang kelas 6 mungkin kesenggol cewek, kok merinding ya, kesenggol siapa dia temannya cowok. Nah itu sudah tanda-tanda bisa merasakan apa fungsi seksualitasnya. Jadi untuk tidur itu lebih baik sendiri-sendiri atau sesama yang cowok atau dengan ayahnya, yang cewek dengan mamanya, seperti itu. Terus lagi di aplikasi internet itu banyak sekali yang aplikasi seperti cari jodoh. Jangan sampai teman-teman masih kecil nanti ngunduh aplikasi cari jodoh. Dan aplikasi kejahatan seksual itu banyak sekali. Jadi kalau punya HP untuk mengunduh aplikasi itu harus bilang mama atau orang tuanya. Jadi biar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Terus sekarang itu kan zamannya canggih ya. Ada aplikasi AI, sudah tahu ya? Ya, mungkin tadi ada teman-teman yang foto kayak gini. Nah itu nanti bisa diambil kepalanya saja, tubuhnya dikasih orang telanjang. Ya, tapi nanti teman-teman yang tahu, Mbak siapa namanya? Mbak Kesha. Jadi dikira tubuhnya itu ya tubuhnya Mbak Kesha. Jadi hati-hati juga kalau berpose foto, ya. Untuk foto-foto itu jangan sampai ada orang lain yang menyukai dengan gambar-gambar kita yang seperti itu. Itu terus seperti tadi Pak Ros, kejahatan itu juga jadi apa? Orang-orang luar. Penyimpangan itu tidak hanya
Jadi harus bertingkah laku sesuai dengan kodratnya. Contohnya cowok jangan coba-coba main kosmetiknya ibu ya, atau pakai bajunya kakaknya perempuan, jangan. Untuk yang cewek juga, bertingkah laku sesuai dengan kodrat cewek, memakai baju yang baik seperti itu. Itu mungkin dari tambahan dari saya. Semoga teman-teman tumbuh kembang dengan baik, sehat, karena suatu saat nanti yang cewek akan jadi seorang ibu, dan anak-anak yang cowok nanti suatu saat akan jadi bapak, dan harus bisa meneruskan generasi bangsa yang sehat dan baik. Itu suster, Bapak Ibu, tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga kejujuran dari kalian yang sudah tadi mengakui punya kebiasaan dalam tanda petik buruk, sudah mulai melihat-lihat yang tadi. Kalau itu disadari, tolong jangan berhenti pada sadar, tapi mulai berubah. Itu belum waktunya. Pada waktunya kalian semua itu akan mengalami, tapi untuk sekarang belum. Jadi terima kasih banyak, dan mungkin saya minta tolong Pak Bayu atau siapa. Pertama Pak Bayu, saya minta mungkin ada bagaimana hal ini dikaitkan dengan pengalaman para guru di kelas dan seterusnya, lebih-lebih juga mendasari anak-anak. Monggo Pak Bayu. Bagi-bagi makan tahu. Hari ini dalam siu. Karena kalian sudah datang ke sini mendengarkan informasi, berani jujur dan berani bertanya. Bertanya itu tadi juga sebuah kejujuran. Kejujuran mengakui dirinya bahwa saya belum tahu, sehingga mencari tahu kepada orang yang tahu, tidak mencari tahu sendiri. Gitu ya. Sekarang, oke, di bagian ini, depan ini, ada yang mau ngomong, ganti saya depan. Silahkan. Jadi terima kasih sudah bertanya. Kalau sudah bertanya, berani bertanya, mau bertanya itu berarti mengakui bahwa saya belum tahu. Sehingga ketika ada kesempatan mencari tahu, cari tahunya kepada Bunda Rina dan Kak Ros yang memang hari ini menjadi narasumber informasi kita. Niel sama Lino pindah nih. Nah ini berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bunda Rina dan Kak Ros karena sudah menyampaikan informasi. Kepada anak-anak, ingat, tubuh kita adalah berharga. Tubuh kita adalah berharga. Siapa yang mempunyai barang atau benda berharga? Apa? Jo, benda berharganya apa? HP. Lagi jujur, benda berharganya HP. Bius, dompet, laptop. Sekarang saya mau tanya, oke, itu hanya contoh. HP, dompet,
dompetnya kok ya, isinya tidak berharga. HP, laptop, dompet dan isinya itu berharga. Sekarang pertanyaan saya, kalau barang-barang berhargamu itu hilang atau diambil oleh orang lain atau diminta oleh orang lain, piye perasaan? Marah, sedih, nangis, sakit hati, berarti mengalami perasaan yang tidak enak. Maka Rafael bisa pindah sini. Berarti kita kurang keras Pak Agus di kelas ya. Berarti mulai hari ini lebih ganas lagi. Kalau barang berhargamu, laptop, HP, dompet diambil orang, diminta orang, dirusak oleh orang, kamu sedih, kamu sakit hati, bahkan marah. Pertanyaannya, bagaimana kalau tubuhmu itu berharga enggak? Berharga. Kalau tubuhmu yang berharga, masa remajamu itu berharga, itu diambil oleh orang seperti tadi dikatakan Bunda Rina, piye perasaanmu? Piye perasaanmu? Karena masa remaja itu nggak bisa terulang. Nek ulangan tes bisa remedi, nek masa remaja nggak bisa remedi. Pubertas nggak bisa remedi, betul nggak Muslim? Nah, tetapi nek ulangan di kelas bisa remedi, tapi masa ini nggak bisa remedi, nggak bisa diulang. Maka harus kita jalani, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dan lebih lagi harus kita isi dengan hal yang positif. Kalau positif itu pasti menyenangkan bagi diri kita, menyenangkan bagi orang lain, dan nantinya memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Maka pesan dari Kak Ros, pesan dari Bunda Rina, selalu waspada, berhati-hati ketika bertanya tentang anggota tubuh, tentang pubertas, tentang bagaimana dewasa itu, bertanyalah kepada orang yang bisa dipercaya dan orang yang benar. Karena orang yang bisa dipercaya dan benar itu pasti nggak mungkin akan mengambil yang baik dari itu. Apakah ada orang tuanya yang sepatuku wis rusak, bu aku dibelikan, gak usah. Ada. Aku beliin HP, gak usah. Nah itu nggak apa-apa karena itu bukan kebutuhanmu. Kebutuhanmu adalah sepatu. Dan cak sekolah sepatunya rusak dan nggak bisa dipakai. Bahkan mungkin kamu nggak ngomong aja sudah bukunya sudah habis, bahkan sudah disediakan. Mau lapar sudah disediakan, malah kita yang kadang-kadang disediakan nggak mau. Betul? Sudah sampaikan apa yang dimasak di rumah, apa yang disediakan di rumah, kita tahu prosesnya, jadi itu lebih sehat. Sekali lagi, masa remaja tidak terulang. Isilah dengan kegiatan pemikiran dan yang positif, karena tubuh kita berharga. Untuk yang sudah bertanya dan sudah berani jujur, nanti bisa jajan es krim dengan saya, Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Sebelum kita akhiri, tadi kata atau kalimat tubuh kita adalah berharga itu diulang-ulang berkali-kali
itu tanda bahwa hal itu adalah penting. Pertama-tama, siapa yang menghargai tubuh kita? Siapa? Pertama-tama yang harus menghargai tubuh kita siapa? Kita sendiri. Mulai dari pikiran, supaya kita berharga, maka berpikirlah yang positif. Tidak usah membayangkan yang tidak-tidak. Mata, lihatlah sesuatu yang baik. Kalau ternyata ada yang tidak baik, jadikan itu pelajaran bahwa oh itu nggak baik, berarti saya nggak akan ikut. Mulut, bicaralah yang baik. Jangan sampai mata ini dikotori dengan hal-hal yang sebetulnya belum waktunya kita lihat. Cari-cari di Google. Kaki, tangan itu untuk apa? Bukan untuk melukai orang lain. Termasuk di mana saya harus main sepak bola? Di lapangan kan, bukan di kelas toh. Suster mendengar, bahkan ada yang terluka, ya biar itu menjadi pelajaran. Main bola di kelas, akhirnya tangan retak, ya syukuri. Dan sudah berupaya direalisasikan bersama dengan Rumah Sakit Mami Lestari. Terima kasih. Harapannya adalah anak-anak mulai paham. Jangan malah penasaran. Kalau penasaran, tanya ke mama sama ke papa. Tanya ke ayah bunda, bukan tanya ke orang lain. Supaya apa? Hidup kalian semakin terarah menjadi baik. Kebiasaan yang belum menjaga kebersihan badan mulai hari ini. Sikat gigi jangan lupa. Mandi berapa kali harus tahu. Bangun jam berapa, sekolah jam berapa, berarti yang kebiasaan bangunnya susah, dan yang lain juga kalau ada orang ngomong didengar. Yang kebiasaan bangun susah, mandi lama, mulai hari ini susah nggak mau lagi lihat kalian terlambat. Untuk orang tua kalian itu baik. Kalau suster ya udah, kalau terlambat ya sudah, nggak akan mau ngantar. Kalau saya guru ya udah saya tinggal, urus sendiri. Kalian sudah waktunya belajar mengurus diri sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Sang Pencipta, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sungguh mencintai kami melalui banyak hal, juga melalui pribadi-pribadi yang peduli terhadap perkembangan hidup kami. Hari ini melalui Bunda Rina dan juga Kak Ros, Engkau membantu kami anak-anak untuk menyadari keberadaan kami sebagai ciptaan pria dan wanita, dengan keistimewaan tubuh kami masing-masing, organ tubuh yang lengkap, sehat. Kiranya Kau bantu kami untuk menjaganya agar tetap sehat. Kesadaran yang diberikan pada hari ini
mulai dari kebiasaan kami jajan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mengganggu perkembangan kepribadian kami. Di masa prapaskah ini, bantu kami untuk bertobat dari hal-hal yang demikian, agar kami mampu menjadi salah satu ciptaan yang tetap menjaga kekudusan yang telah Kau berikan. Tuhan, dalam kitab suci Engkau pernah berkata bahwa Engkau menciptakan manusia secitra denganmu, menurut gambarmu. Maka bantu kami untuk juga bersikap menjadi gambaran kehadiranmu dalam kehidupan kami, bersikap baik, berpikir hal yang baik, dan melakukan hal yang baik. Mampukan kami untuk meninggalkan dan menanggalkan, membuang kebiasaan-kebiasaan buruk yang kami lakukan selama ini. Dan sebagai anak sekolah, bantu kami untuk sungguh belajar, mempersiapkan masa depan dengan baik, sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu dan rasa cinta kami kepada orang tua yang Kau berikan. Dan pada akhirnya menunjukkan kualitas sebagai pelajar atau siswa SD Santo Fransiskus Sragen. Terima kasih kesempatan pagi ini kami boleh menimba pengetahuan baru tentang seksualitas dasar, mana yang boleh kami lakukan dan mana yang tidak boleh kami lakukan. Berkati semuanya ini, berkati juga Bunda Rima dan juga Ros yang sudah menyampaikan, agar Engkau pun memberkati mereka sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami akan mengakhiri perjumpaan kami, acara kami pagi ini, untuk kembali ke sekolah, melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Berkati kami semua, agar apa yang pagi ini kami dapatkan menjadi bagian penting dalam proses menjadi dewasa nantinya, demi Kristus pengantara kami. Santo Fransiskus dari Assisi, Ibu Rosa Debi, para kudus Allah, dalam